Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Niring Arfila, Faradila Ghanisa Salsabila, Faiha Ulaya Nur Azizah, Doni Fatur Rahman, Haya Antesya Rahma, dan Ilham Indra Kuswara. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah dari hasil diskusi kami yang berjudul Bahan Ajar sebagai Sumber Belajar. Langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apa itu bahan ajar cetak? Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya, serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Lalu, apa saja karakteristik dari bahan ajar cetak? Yang pertama, yaitu mampu membelajarkan sendiri para siswa, atau self-instructional. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Kemudian yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap, atau self-contained. Artinya, memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi. Prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir, mampu membelajarkan peserta didik atau self-instructional material. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Bahan ajar non-cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi non-cetak. Adapun beberapa karakteristik bahan ajar non-cetak. Yang pertama, bahan ajar non-cetak memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media maupun teknologi jaringan. Yang kedua, bahan ajar non-cetak memanfaatkan teknologi multimedia, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak membosankan, dan akhirnya akan memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. Yang ketiga, bahan ajar non-cetak memanfaatkan teknologi elektronik, di mana pendidik dan peserta didik, atau peserta didik dan sesama peserta didik, maupun pendidik dan sesama pendidik dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang keempat, bahan ajar non-cetak bersifat mandiri atau self-learning materials, yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapanpun dan dimanapun apabila yang bersangkutan memerlukannya. Dan yang terakhir, bahan ajar non-cetak memanfaatkan pertukaran data atau information sharing yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan bahan ajar cetak dan non-cetak. Nah, dalam pengelolaan bahan ajar, baik cetak maupun non-cetak, ini terdapat 4 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan siswa dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Seberapa jauh siswa sudah menguasai isi mata pelajaran. Nah, selain itu, kenali pula karakteristik awal siswa.
Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri dan data demografi siswa yang meliputi asal, usia, bahasa yang digunakan, latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. Informasi mengenai perilaku awal dan karakteristik awal siswa ini akan sangat bermanfaat bagi pendidik pada saat pendidik menentukan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan. Selain itu, informasi tersebut juga akan mengarahkan pendidik pada pemilihan strategi penyampaian materi bahan ajar. Misalnya, apabila siswa pendidik sebagian besar adalah anak petani yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan, maka contoh-contoh yang diberikan dalam bahan ajar yang berkaitan dengan paparan materi pelajaran harus sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan siswa. Apabila contohnya tidak kontekstual, akan sulit bagi siswa untuk mencerna paparan materi dalam bahan ajar pendidik. Pengenalan yang baik terhadap perilaku awal dan karakteristik awal siswa sangat diperlukan untuk menentukan kebutuhan siswa, kemudian merancang bahan ajar yang bermanfaat bagi siswa. Yang kedua adalah tahap pengorganisasian. Setelah informasi tentang perilaku dan karakteristik awal siswa diketahui dengan baik, maka pendidik sudah siap untuk maju ke langkah berikutnya dalam pengembangan bahan ajar, yaitu tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini, pendidik diminta untuk melakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. A. Perumusan tujuan pembelajaran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai siswa, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Kompetensi umum dan kompetensi khusus, jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku, akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Adapun kaidah yang berlaku antara lain dengan melengkapi komponen tujuan pembelajaran, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, ini bisa disingkat ABCD. Untuk yang E, yaitu audience, yaitu siapa yang akan memanfaatkan bahan ajar pendidik, misalnya siswa kelas 6 SD. Kemudian untuk B, behavior. Nah, pada behavior ini yaitu perilaku hasil belajar seperti apa yang dituntut kompetensi. Perilaku hasil belajar ini harus dapat diamati dan dapat diukur. Misalnya, dapat menunjukkan letak Gunung Slamet dalam peta buta yang benar. Kemudian selanjutnya yaitu condition atau kondisi, sarana dan prasarana yang bagaimana yang diperlukan untuk mengukur tercapainya kompetensi. Misalnya, apabila kompetensi yang dituntut siswa dapat menunjukkan letak Gunung Slamet dalam peta, maka peta buta sebagai kondisi harus tersedia. Kemudian yang selanjutnya yaitu degree atau derajat pencapaian kompetensi yang bagaimana yang menunjukkan keberhasilan siswa. Misalnya, dengan benar dan 100% benar. Nah, oleh karena itu, rumusan tujuan pembelajarannya akan berbunyi sebagai berikut. Apabila diberikan peta buta, siswa kelas 6 SD dapat menunjukkan letak Gunung Slamet dengan tepat. Nah, rumusan tujuan tersebut sudah memenuhi syarat ABCD. Selanjutnya yaitu pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, maka pendidik sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa melalui proses belajar. Dengan demikian, pendidik juga dapat segera menetapkan topik mata pelajaran dan isinya. Apa saja topik, tema, isu yang tepat untuk disajikan dalam bahan ajar sehingga siswa dapat belajar dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Apa saja teori, prinsip, atau prosedur yang perlu didiskusikan dalam bahan ajar. Selanjutnya yaitu pemilihan media dan sumber belajar. Pada tahap ini, pendidik sudah memiliki analisis instruksional, tujuan pembelajaran, dan topik mata pelajaran pendidik beserta elaborasinya. Dengan bekal yang sudah pendidik miliki tersebut, selanjutnya pendidik dapat memilih media dan sumber belajar untuk bahan ajar pendidik. Media dan sumber belajar yang pendidik pilih merupakan alat dan cara untuk memfasilitasi, mempermudah proses belajar siswa, serta membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa pendidik. Sekali lagi, pemilihan media dan sumber belajar harus pendidik lakukan setelah pendidik memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran pendidik, yaitu kompetensi yang harus dicapai siswa. Dan selanjutnya, pemilihan strategi pembelajaran. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran,
pendidik diharapkan telah memiliki analisis instruksional dan tujuan pembelajaran, serta telah mengidentifikasi topik mata pelajaran atau materi, media, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses belajar. Nah, tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika pendidik menyusun urutan pembelajaran dan merancang aktivitas belajar siswa. Pendidik merancang urutan penyajian informasi atau uraian topik, latihan dan tugas yang perlu dilakukan siswa, contoh yang perlu diberikan untuk memperjelas topik, serta evaluasi formatif maupun sumatif yang diperlukan siswa untuk mengukur keberhasilan belajarnya. Hal-hal tersebut meliputi yang pertama, urutan penyajian. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran, di mana dalam ragam aktivitas lain, terutama yang disebut dengan in-text activities, itu bisa meliputi yang pertama, refleksi oleh siswa tentang konsep atau topik yang baru saja dibaca dan dipelajari atau yang pernah dialami dalam kehidupannya. Kemudian, analisis terhadap suatu kasus dalam bentuk tercetak ataupun audiovisual untuk menerapkan konsep ataupun topik yang baru dipelajari. Kemudian yang ketiga, minta siswa untuk bertanya atau diskusi dengan siswa yang lain tentang suatu konsep atau topik. Kemudian yang keempat, minta siswa untuk melakukan kegiatan tertentu berdasarkan lembar kerja atau prosedur yang telah dijelaskan. Kemudian yang kelima, minta siswa untuk menulis catatan harian atau konsep atau topik-topik yang dipelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu minta siswa untuk menulis catatan observasi dari suatu pengamatan yang harus dilakukan dalam beberapa waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu minta siswa memberi komentar terhadap suatu gambaran peristiwa yang dipaparkan dalam bahan ajar, misalnya akibat dari banjir. Jika ragam aktivitas telah pendidik tentukan untuk bahan ajar pendidik, jangan lupa memperhatikan kapan, di mana, dan berapa banyak umpan balik perlu diberikan kepada siswa. Melalui umpan balik, siswa dapat mengerti tentang pencapaian hasil belajar siswa, tentang keberhasilan dan kegagalannya dalam belajar. Umpan balik korektif dapat meningkatkan usaha siswa untuk memperbaiki kesalahannya dan mengulang kembali perilakunya yang baik. Umpan balik sebaiknya diberikan secara langsung dan dengan sungguh-sungguh sehingga bermakna bagi siswa. Umpan balik yang diberikan terlambat dan tidak dengan sungguh-sungguh akan tidak terlalu bermakna bagi siswa, sehingga tidak mempengaruhi upaya siswa dalam belajar. Tahap pengembangan. Pada tahap ini, ada banyak komponen-komponen lain juga yang penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan bahan ajar. Setidaknya kurang dari 50% waktu untuk pengembangan bahan ajar cetak secara utuh. Kemudian ada beberapa anjuran yang dapat menolong dalam membuat atau melaksanakan pengembangan bahan ajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulislah apa yang bisa kita tulis. Contohnya berupa LKS, bagian dari novel ataupun panduan aplikasi. Yang kedua, jangan merasa kalau wajib mengawali secara berurutan. Contohnya mulai dari bab 1 atau topik 1, melainkan mulai saja bagian di mana yang dirasa bisa mengawalinya. Yang ketiga, tulis apapun dan kembangkan apapun bahan ajar yang kamu siapkan untuk siswa yang kamu ketahui kala menulis serta meningkatkan bahan ajar. Bayangkan dirimu itu lagi mengajar siswa tertentu serta kamu berupaya membuat pengalaman belajar siswa tersebut menjadi menarik, berguna, serta efisien. Yang keempat, ingat kalau bahan ajar yang kamu kembangkan itu wajib bisa membagikan pengalaman belajar kepada siswa, sebagaimana seorang guru bisa membagikan pengalaman mereka tersebut lewat interaksinya dengan siswa. Dan bila pada kesimpulannya kamu masih belum sanggup bergerak buat mengawali langkah pengembangan ini, cobalah memilah satu tujuan pendidikan. Setelah itu lengkapi modul, media, serta strateginya mulai dari menulis serta meningkatkan bahan ajar untuk tujuan pendidikan tersebut dalam wujud bacaan ataupun narasi, dalam wujud LKS serta ataupun panduannya. Contoh-contohnya latihan atau tugas serta yang lainnya. Evaluasi adalah proses untuk mendapatkan
bermacam-macam respon dari bermacam pihak untuk membenahi bahan ajar yang telah dikembangkan. Respon dari berbagai pihak ini sebaiknya diserap atau ditetap selaku bahan masukan untuk membenahi bahan ajar yang telah dibuat, serta menjadikan bahan ajar yang telah dibuat tersebut menjadi lebih bernilai, lebih bermutu. Evaluasi ini sangat dibutuhkan guna mengetahui bahan ajar yang dibuat apakah bahan ajar yang dikembangkan memanglah bisa digunakan untuk pembelajaran atau apakah bisa dibaca dengan baik serta bisa membelajarkan siswa. Di samping itu, evaluasi juga dibutuhkan untuk membenahi bahan ajar yang telah dibuat sehingga jadi bahan ajar yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan bahan ajar cetak dan non-cetak. Kelebihan bahan ajar cetak. Yang pertama, bahan ajar cetak lebih sederhana dan mudah digunakan karena tidak memerlukan alat tertentu seperti komputer atau HP. Kedua, bisa disimpan dan dibaca berulang-ulang. Ketiga, dalam bahan ajar cetak seperti modul atau buku, siswa dapat menandai bagian-bagian atau tulisan-tulisan yang dianggap penting. Yang keempat, dalam bahan ajar cetak seperti modul dan buku, dapat diberi tes formatif pada setiap subbab untuk mengevaluasi tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah ia pelajari. Dan yang kelima, membantu proses belajar mandiri siswa. Sedangkan kekurangan bahan ajar cetak yang pertama kurang interaktif. Bahan ajar cetak kurang interaktif jika dalam pembelajaran hanya menggunakan bahan ajar cetak. Namun, jika bahan ajar cetak divariasikan dengan media lain seperti audio, maka kemungkinan terjadinya pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, kurang praktis. Bahan ajar cetak seperti buku atau modul yang sangat tebal akan sulit dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah rusak. Biasanya bahan ajar cetak berbahan dasar kertas sehingga mudah robek atau basah. Lalu, kelebihan dan kekurangan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak memiliki kelebihan yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Bahan ajar non-cetak seperti audio, video, atau elektronik modul dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran online karena berbentuk digital. Yang kedua, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang realistis. Bahan ajar non-cetak seperti video dapat mengembangkan imajinasi siswa dalam memperjelas kalimat yang sulit dipahami dengan gambar atau ilustrasi yang terdapat pada video. Misalnya, untuk menjelaskan proses metamorfosis kupu-kupu akan lebih mudah dipahami jika dijelaskan melalui video yang berisi ilustrasi. Yang ketiga, memudahkan penjelasan dalam pelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing. Siswa dapat mengetahui cara pengucapan yang benar melalui audio maupun video. Dan yang keempat, dapat memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, suara, maupun gambar. Sedangkan kekurangan dari bahan ajar non-cetak yang pertama, sifat komunikasinya satu arah. Karena siswa tidak bisa berdiskusi secara langsung, baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. Yang kedua, dalam penggunaannya, bahan ajar non-cetak memerlukan alat tambahan. Misalnya, memerlukan laptop, handphone, televisi, radio, maupun pemutar CD. Dan kekurangan yang ketiga, yaitu bahan ajar non-cetak seperti radio tidak dapat siaran ulang, sehingga jika penyampaiannya terlalu cepat, siswa akan sulit untuk memahami pesan yang disampaikan. Dari beberapa pemaparan dan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat, dan teks, baik yang tercetak maupun yang tidak tercetak, yang dapat digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas, maka diperlukan pengelolaan secara baik dan bijak. Pengelolaan bahan ajar cetak sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun demikian, bahan ajar baik yang bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, memberikan tanggapan terkait bahan ajar sebagai sumber belajar. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami hari ini terkait bahan ajar sebagai sumber belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.